paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat tagihan. Kalau tidak bayar, permohonan dinyatakan batal. Biaya sertifikasi mengacu pada besaran biaya sertifikasi usaha yang ditetapkan oleh Menteri. Sini M-nya seperti Menteri PUPR. Pelaksanaan sertifikasi paling lama 15 hari kerja setelah pemohon mengunggah bukti pembayaran melalui portal perizinan dan telah diverifikasi oleh LSPU. Ini poin pokok itu. Jadi menghitung kapan dimulainya argonya berjalan sejak pemohon mengunggah bukti dan kemudian telah diverifikasi oleh LSPU. Biayanya berapa? Lanjut, kami sudah melakukan revisi terhadap biaya sertifikasi melalui Peraturan PUPR nomor 713 tahun 2022. Di sini sudah jelas disampaikan ada tabel-tabelnya, tinggal dibaca saja. Yang kecil berapa, menengah berapa, besar berapa, KP berapa. Ya, jadi saya tidak akan menyampaikan. Ini teman-teman LSPU silahkan menggunakan data ini untuk sertifikasi. Jadi termasuk teman-teman asosiasi menyampaikan kepada anggotanya bahwa ini adalah biaya untuk sertifikasi. Lanjut. Dalam biaya sertifikasi pun kami juga telah menyampaikan rincian untuk honor sastra badan usaha. Kenapa ini harus kami atur honor ini? Supaya setiap LSPU tersebut dengan honor yang sama untuk abunya, maka abu ini tidak pindah-pindah tempat. Ya, ini kan sastra badan usaha ini kan merupakan motornya lembaga sertifikasi badan usaha, maka harus diatur honornya supaya semuanya sama. Ya. Lanjut. Setelah data dokumen diverifikasi dan validasi oleh ABU, kemudian syarat berikut dalam sertifikasi adalah abunya harus bersertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dan terdaftar di LPJK. Kemudian ABU juga melakukan penilaian kelayakan BUJK sesuai dengan skema sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Skema sertifikasi ABU ditetapkan BUJK ditetapkan oleh LSBU dan disetujui LPJK yang mengacu pada standar ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang bidang jasa konstruksi, yaitu Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Kemudian untuk penetapan kualifikasi BUJK yang umum ada 4, sama-sama 4, tapi ada yang berbeda, yaitu penjualan tahunan, kemudian keuangan, tenaga kerja, kemudian alat. Untuk yang umum, sedangkan spesialis berbedanya adalah pada nilai aset. Jadi kalau untuk yang spesialis menggunakannya adalah nilai aset, bukan kemampuan keuangan. Di sini BUJK kembali juga harus menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Dalam hal BUJK tersebut memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi yang berbeda, maka penyebutan BUJK tersebut secara administrasi didasarkan pada kualifikasi tertinggi dari subklasifikasi yang dimiliki. Lanjut, ini kita masuk pada relaksasi. Kita lihat dulu yang kiri. Penjualan tahunan dibuktikan dengan rekaman kontrak. Rekaman kontrak kerja konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan tercatat sebagai pengalaman BUJK, di mana tercatatnya di SIJK terintegrasi kembali kami sampaikan supaya datanya disimpan di sana. Kemudian penilaian terhadap penjualan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlaku SBU. Ya, ini kita disampaikan. Dan penilaian tersebut dapat dinilai berdasarkan akumulasi tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut. Artinya apa? Di sini bahwa pemberlakuan penilaian tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 kali masa perpanjangan sertifikasi. Jadi ya, di sini dalam hal perpanjangan tersebut, kalau kita lihat di PP 5 menyatakan adalah 3 tahun masa berlaku SBU, untuk penjualan tahunan atau untuk pengalaman ini
maka dapat menjadi 3 kali. 3 yaitu 9 tahun. Ditarik ke belakang dia. Ya. Kemudian pengalaman BUJK dapat dibuktikan dengan dokumen kontrak antara BUJK dan pengguna jasa baik untuk pekerjaan dilakukan di dalam maupun luar negeri. Penjualan tahunan, relaksasi lagi, dapat digunakan untuk lebih dari satu subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utama atau major item pada penjualan tahunan tersebut. Jadi boleh lebih dari satu subklasifikasi berdasarkan kesesuaian pekerjaan utamanya. Untuk perubahan peningkatan kualifikasi, ini yang banyak sekali teman-teman bertanya kepada saya, maka peningkatan ini menggunakan penjualan tahunan yang dilakukan terhadap akumulasi penjualan tahunan pada subklasifikasi yang sama. Ya, ini teman-teman bertanyanya adalah bagaimana saya bisa naik kualifikasi, Pak? Saya tidak pernah mendapatkan kontrak yang 50 miliar gitu katanya untuk naik ke besar. Saya sampaikan di sini menggunakannya bukan satu kontrak tapi akumulasi beberapa kontrak pada subklasifikasi yang sama, silakan dapat naik dia kualifikasinya. Lanjut untuk KP, maka saat pertama kali mengajukan sertifikasi badan usaha baru untuk yang KP, kami sampaikan bahwa itu dihitung berdasarkan pengalaman dimiliki BUJK asing pembentuknya, tentunya ya. Jadi dimanapun pengalamannya silakan, tidak harus di Indonesia. Tapi untuk yang perpanjangan sertifikatnya itu harus menggunakan pengalaman yang diperoleh di Indonesia. Ini penting nih, ya, di Indonesia. Kemudian pengumpulan keuangan, berarti kita bicara yang umum. Masih sama, pemenuhan persyaratan terhadap keuangan dipenuhi berdasarkan kualifikasi usaha. Kemudian nilai total ekuitas dihitung dari selisih aktiva dengan total kewajiban. Sedangkan untuk yang spesialis menggunakan nilai aset, bukan kemampuan keuangan. Nilai aset tersebut yang harus dipenuhi itu terdapat di dalam permen ini pada lampiran. Sudah ada. Jadi misalnya untuk pekerjaan subklasifikasi, misalnya nanti ada untuk pengecatan, ada. Jadi dalam lampiran sudah ada, nanti tinggal dibaca saja di sana, sudah kami cantumkan berapa nilai asetnya yang harus dimiliki oleh BUJK tersebut. Lanjut. Untuk tenaga kerja konstruksi. Masih sama, jumlah tenaga kerja yang menjabat sebagai PJSK dinilai sesuai dengan jumlah dan kualifikasi subklasifikasi yang dimiliki. Masih sama. Gimana relaksasinya? Relaksasi sini yang nomor 2, yaitu TKK yang menjabat sebagai PJSKBU dapat merangkap paling banyak 5 subklasifikasi dalam satu klasifikasi atas satu badan usaha jasa konstruksi. Jadi tidak boleh pindah-pindah ya. Jadi satu orang, ini gampangnya, satu orang dapat merangkap paling banyak 5 subklasifikasi. Apa saja subklasifikasinya ada di lampiran permen ini. Tinggal dibaca di sana. Ada yang sampai satu klasifikasi punya sampai 8-9 subklasifikasi. Nah, satu orang dapat merangkap 5 subklasifikasi menjabatnya dia. Kemudian PJSKBU memiliki bidang keuangan untuk masing-masing subklasifikasi usaha sebanyak permen. Oke. Nah, ini lagi relaksasi. Dalam hal persyaratan jenjang PJSKBU untuk BUJK kecil belum dapat dipenuhi, maka PJSKBU dapat dijabat oleh tenaga kerja lulusan sekolah menengah atas, catatan ini ya, dengan pengalaman paling sedikit 4 tahun, atau sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 tahun di bidang jasa konstruksi, catatan ya, dan minimal menggunakan sertifikat pelatihan yang terbitkan oleh Ditjen Bina Konstruksi. Akan kami atur lebih lanjut di dalam skema sertifikasi badan usaha. Jadi
Ini relaksasi yang kami buat supaya ini kan kita masih mempunyai banyak sekali kekurangan tenaga kerja khususnya yang kecil, maka dengan relaksasi ini diharapkan dapat memberikan pemenuhan terhadap tenaga kerja tersebut. Kemudian pemenuhan persyaratan hanya berlaku untuk 1 kali permohonan SBU. Lanjut. Yang alat, ya ini juga relaksasi lagi nih. Alat dapat milik sendiri atau sewa. Ya, relaksasi lagi nih. Sewa yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian sewa paling sedikit selama 1 tahun, silakan saja. Kemudian bukti hak miliknya atau bukti haknya, bukti punya alat itu dapat dari fakta penjualan, akta jual beli, kwitansi, hibah, perjanjian sewa maupun laporan neraca aset BUJK atau neraca konsolidasi pada satu holding. Ya. Alat konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peraturan utama pada subklasifikasi lain dalam satu klasifikasi yang sama. Rasanya lagi nih. Ya. Jadi tetap masih ada kita mengatakan kecil adalah 1, menengah, 2, besar, 3, tetapi satu alat untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peraturan utama pada subklasifikasi lain dalam satu klasifikasi yang sama. Di lampiran permen juga sudah kami cantumkan di sana. Rincian sudah ada di sana, jadi tinggal dibaca saja. Untuk pengujian oleh instansi yang berdaya tenaga kerjaan, kemudian dalam hal pengujian peraturan belum dapat dilakukan oleh instansi yang berdaya tenaga kerjaan, maka dapat menggunakan surat pernyataan kelayakan dari masing-masing saja. Ya. Kami lanjutkan untuk SMAP. Ini berkali-kali kami sampaikan bahwa untuk mengambil sertifikat, bisa sertifikat boleh. Bisa juga dokumen sistem manajemen juga boleh. Juga bisa surat pernyataan komitmen. Jadi tidak harus Bapak Ibu tidak harus langsung begitu mau sertifikasi langsung memberikan sertifikat, tidak. Boleh saja menggunakan surat pernyataan komitmen. Nah ini dia nih, ini sering teman-teman akhirnya maka sertifikat tidak harus, cukup pernyataan. Nanti setelah itu baru menyampaikan data atau dokumen sistem manajemennya, data penerapannya, bukan sertifikat. Kami tidak minta sertifikat, boleh saja kalau mau pakai sertifikat. Ya. Nah, kalau mau pakai sertifikat, maka harus lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi, yang merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh CAN, ya, atau juga bisa oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Corporation (APAC) atau forum yang diakui sebagai signatory multilateral recognition arrangement untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan. Secara dokumennya juga telah kami cantumkan dalam permen ini sehingga teman-teman semua tinggal ngikut saja secara dokumennya. Lanjut. Kemudian untuk pencatatan penerbitan, LSBU menyampaikan penetapan hasil penilaiannya kepada LPJK. LPJK memberikan nomor dan mencatat. Kemudian SEJK integrasi notifikasi sistem OSS dan pengulangan hasil kementerian dan ngirim data SBU ke sistem OSS. Pemohon menerima dokumen SBU dengan cara mengunduh dari sistem OSS. Ya. Kemudian konfirmasi keabsahan dapat dilakukan dengan pindah atau scan QR code. Pemohon yang tidak mensyarat diberikan notifikasi pemelakan. Jadi nanti juga ada memberikan pemelakan juga notifikasinya. Kami ingatkan kembali bagi para pemilik SBU bahwa harus menyampaikan laporan kegiatan usaha tahun itu hukumnya wajib. Kalau tidak memberikan laporan maka bayar denda. Ada sanksinya. Kemudian menginput data penilaian kinerja badan usaha jasa melalui SJKT. Menteri melakukan penilaian kerja badan usaha. Kemudian ada amanat bagi asosiasi untuk melaksanakan PUB, pengembangan usaha berkelanjutan, kepada BUJK berdasarkan hasil penilaian kinerja
Kemudian ingat asosiasi pelaksanaan tugasnya dipantau oleh dan dievaluasi oleh menteri. Lanjut, untuk permohonan perpanjangan, perubahan asesmen dan juga perubahan tanpa asesmen, ini SSO single sign on pada sistem OSS melalui SJKT. Sama saja, tidak dikenakan biaya. Ya, lanjut. Terakhir kami sampaikan untuk ketentuan peralihan. Ini yang penting ini. Oh, lisensi, oke. Ini lisensi untuk LSB, saya kira semua sudah tahu. Saya tidak akan panjang lebar di sini karena semua sudah paham. Lanjut saja. Tentunya lanjut saja. Oh, stop dulu, stop. Di sini ada surveillance. Ya. Jadi LSBU tugaskan melakukan surveillance terhadap BUJK yang telah mendapatkan SBU. Pelaksanaan surveillance mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi yang bidang jasa konstruksi. Kemudian jangan lupa semua LSBU untuk dapat diakreditasi dalam 1 tahun setelah LSBU beroperasi yang dibuktikan dengan penerbitan SBU pertama kali. Ya, jadi Bapak sekalian, bukan sejak terima lisensi ya, tapi sejak pertama kali terima SBU itulah dihitung pertama kali argo yang putar 1 tahun dia itu melaksanakan beroperasinya. Lanjut masuk pada di sini. Nah, ini dia. SBU konstruksi yang sedang dalam proses perpanjangan perubahan oleh LSBU dinyatakan masih berlaku hingga 31 Agustus 2022. BUJK yang telah memiliki SBU namun jika tidak ada tetap masih berlaku, oke. BUJK yang telah memiliki SBU dan PJTB dan PCBQ yang kemudian merangkap jabatan dan di perusahaan lain, maka tetap menyatakan sah untuk mengikuti pemilihan dan kontrak jasa konstruksi, tetapi wajib melakukan penggantian sesuai undangan sampai dengan kami kasih waktu 31 Desember 2022. Ya, jadi setelah itu akan kita cabut kalau tidak mengganti orangnya. Saya ulangi di sini peralihan ya. Jadi SBU yang ada rangkap jabatan yang telah kemarin disampaikan oleh Ketua LPJK surat-suratnya itu tetap masih berlaku, tetapi wajib melakukan penggantian PJTP dan PJSKBU-nya dikasih waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kemudian BUJK telah memiliki NIB, namun sertifikat standarnya sedang dalam proses verifikasi dan persetujuan tetap dapat mengikuti pemilihan penyediaan kontrak. Ini kami sudah sampaikan dengan menyampaikan NIB, kemudian SBU masih berlaku serta bukti tanggapan daerah OSS. Ya, karena sertifikat standar sedang dalam proses verifikasi, mengingat bahwa sistemnya sedang berproses perbaikannya. Jadi saya ulangi ini peralihan bagi BUJK yang telah memiliki NIB dan kemudian sertifikat standar sedang dalam proses untuk verifikasi, tetapi sudah mempunyai NIB, SBU, maka dapat tetap mengikuti tender dan ikut kontrak, perikatan kontrak dengan menyampaikan NIB plus SBU yang telah terbit dari LSBU dan kemudian juga telah dicatat dan di nomor dan dicatat di LPJK, kemudian juga bukti tangkapan layar OSS bahwa sedang dalam proses verifikasi. Itu yang dapat kami sampaikan, Bapak sekalian. Kurang lebih mohon maaf, Pak Yaya. Saya izin, saya mendampingi Pak Dirjen. Saya izin nanti ada Bu Disa tetap di sini untuk bisa dengan teman-teman. Izin Pak Yaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus dulu kepada Bapak Direktur Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi Pak Niko Damus. Kita lanjutkan dulu aja sampai selesai karena prinsipnya kan ini sosialisasi peraturan yang baru dulu kita selesaikan semua. Nah, kemudian kita nanti lanjutkan sisa waktu kita gunakan untuk jawab. Terima kasih Pak Niko. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Itu saya mengundang Pak Riki Nasir untuk bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tenaga kerjaan Pak. Silakan Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ses, Pak Direktur, dan Jafar Utama Lingkungan PUPR, Ketua Umum Kadin atau yang mewakili Ketua LPJK beserta pengurus, dan yang kami banggakan Ketua Umum, Ketua Cabang
Asosiasi Profesi Badan Usaha dan Organisasi. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti yang disampaikan Pak Yaya, kami akan coba menyampaikan substansi dari Permen 8 tahun 2022, terutama terkait sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan lisensi lembaga sertifikasi profesi. Lanjut Pak. Baik, ini lanjut saja. Baik, yang pertama kita coba ulas terkait sertifikasi, relaksasi terkait sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. Yaitu di pasal 21 disebutkan tahapan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi meliputi tahapan permohonan, verifikasi dan validasi, biaya sertifikasi kompetensi kerja, pelaksanaan uji kompetensi sampai dengan penerbitan SKK konstruksi. Lanjut kita lihat untuk di pasal 22 di tahapan permohonan itu disebutkan permohonan SKK konstruksi disampaikan kepada LSP bidang konstruksi. Di ayat 2, jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi permohonan baru, permohonan perpanjangan, permohonan perubahan data, dan ketiga permohonan dilakukan melalui sistem OSS. Berikutnya, dalam hal sistem OSS belum dapat melayani permohonan SKK konstruksi, permohonan SKK konstruksi dilakukan melalui portal perizinan kementerian yang terhubung dengan SIJK terintegrasi. Berikutnya kita lihat di pasal 22 ayat 5 dan ayat 6. Ini mengatur terkait ketentuan permohonan SKK konstruksi. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, pemohon menyampaikan data dan dokumen persyaratan SKK konstruksi sesuai skema sertifikasi atas jabatan kerja dan jenis permohonan yang dipilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, pemohon kualifikasi jabatan operator jenjang 1 sampai dengan kualifikasi jabatan teknisi atau analis jenjang 4 dapat dibantu oleh pihak terkait untuk melakukan input permohonan SKK konstruksi melalui portal perizinan kementerian. Klausul ini dimasukkan untuk mengantisipasi para pekerja konstruksi pada kualifikasi operator pada jenjang 1 tukang, jenjang 2 mandor dan berikutnya yang mungkin gaptek terkait teknologi, jadi ini dimungkinkan nanti di-input oleh badan usahanya atau mungkin juga oleh lembaga yang bekerja sama terkait melaksanakan sertifikasi tersebut ataupun oleh LSP-nya. Berikutnya, pemohon perpanjangan SK konstruksi pada kualifikasi ahli menyampaikan bukti pemenuhan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi untuk perpanjangan SKK tetap dibutuhkan ada nilai kredit PPKB. Berikutnya, pemohon perpanjangan SKK konstruksi pada kualifikasi ahli menyampaikan bukti pemenuhan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi pada pasal 22 berikutnya di pasal 22 ayat 7 dan 8 ini juga ada relaksasi. Yang pertama itu kualifikasi jenjang yang sesuai dengan pemenuhan persyaratan pendidikan dan pengalaman. Maaf, balik ke slide yang sebelumnya. Ya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau satu jenjang di bawah jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf A. Ini penjelasannya pada PP 14 pada persyaratan khusus itu sudah ditetapkan persyaratan dasar untuk di masing-masing jenjang dari jenjang 1 sampai dengan jenjang 9. Nah, jenjang 1 contohnya untuk lulusan fresh graduate Politeknik D3 itu berdasarkan PP 14 dan juga KKNI Perpres 8 2012 itu berada pada jenjang 5. Nah, di Permen 8 ini dimungkinkan ya untuk bisa masuk mengisi di jenjang 4. Begitu juga untuk lulusan fresh graduate S1 itu menurut PP 14 di persyaratan khusus itu berada pada jenjang 6 yang tanpa pemberian kompetensi tambahan dan ini memungkinkan mereka untuk masuk di satu jenjang di bawahnya, jenjang 5. Ini relaksasi ini dilakukan dengan harapan nanti besarnya kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang untuk mengisi jabatan-jabatan kerja pada PJTBU dan PJSKBU.
Berikutnya di pasal 23 disebutkan TKK yang telah memiliki, pasal 23 disebutkan TKK yang telah memiliki SKK konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli tidak dapat mengajukan permohonan baru pada jabatan kerja yang sama. Jadi yang sudah memiliki SKK pada jabker tertentu, dia tidak dapat mengajukan kembali permohonan baru pada jabatan kerja yang sama. Yang kedua, dalam hal permohonan perpanjangan SKK konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli, setelah masa berlaku SKK konstruksi habis, permohonan tetap mengacu kepada tata cara permohonan perpanjangan SKK konstruksi dan harus memenuhi persyaratan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dalam hal pemohon belum dapat memenuhi persyaratan nilai kredit, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali setelah memenuhi persyaratan nilai kredit. Jadi PPKB-nya tetap harus terpenuhi sebagaimana yang diatur di peraturan perundang-undangan. Berikutnya permohonan perubahan data SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 huruf C dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSP. Lanjut. Berikutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sektor konstruksi kita juga mempunyai program khusus vokasional, yaitu menyiapkan para calon-calon tenaga kerja konstruksi yang kita sebut sebagai SKK Fresh Graduate. Nah, di pasal 22 disebutkan TKK yang sudah memiliki pertama SKK konstruksi dalam kualifikasi jabatan ahli jenjang 7 fresh graduate selama 1 tahun dan memiliki sertifikat kompetensi tambahan sebanyak 32 jam pelajaran serta memiliki sertifikat pelatihan sistem informasi belajar intensif mandiri atau SIBIMA bidang konstruksi dapat memenuhi persyaratan pengalaman dan mengajukan permohonan baru SKK konstruksi dalam jenjang 7. Kita mengetahui pada PP 14, untuk seseorang bisa menduduki jabatan jenjang 7, dia harus berpengalaman 2 tahun. Akan tetapi, di sini diberikan relaksasi untuk yang baru lulus fresh graduate, tapi dengan berbagai persyaratan, antara lain dia harus mengikuti kompetensi tambahan, dia harus mengikuti SIBIMA konstruksi, dan dia sudah memegang SKK konstruksi fresh graduate dalam jangka waktu 1 tahun. Berikutnya di ayat 10, dalam hal TKK yang mengikuti sertifikasi kompetensi kerja konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli jenjang 7 sebagaimana dimaksud pada ayat 9, dinyatakan belum kompeten, artinya pada saat uji kompetensi dia tidak lulus, maka TKK tersebut dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja pada kualifikasi ahli yang sama. Dalam hal ini untuk lulusan S1 mereka berada di jenjang 6 atau 1 jenjang di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Berikutnya ketentuan jenis permohonan SKK. Yang pertama, pemohon kualifikasi jabatan ahli jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 harus menjadi anggota asosiasi profesi. Jadi ada kata-kata harus di jenjang 7 dan 9. Berikutnya pemohon kualifikasi jabatan ahli jenjang 7 lulusan atau fresh graduate dapat mengajukan permohonan SKK konstruksi tanpa harus terlebih dahulu menjadi anggota asosiasi profesi. Berikutnya untuk pemohon kualifikasi jabatan teknisi atau analis jenjang 5 dan 6 dapat menjadi anggota asosiasi profesi yang terdaftar di AGJK. Next. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya di Permen 8 juga mengatur terkait bagaimana jabatan kerja yang belum ada pengampu. Jadi di sini disebutkan yang pertama, pengajuan permohonan SKK atas jabatan kerja pada subklasifikasi tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP dilakukan oleh panitia teknis uji kompetensi. Berikutnya dalam hal panitia teknis uji kompetensi dan LSP pihak pertama konstruksi belum dapat beroperasi, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang menjadi kewenangan panitia teknis uji kompetensi dan LSP pertama diselenggarakan oleh Menteri.
Yang ketiga, tata cara pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi. Dalam hal ini nanti akan ditetapkan oleh Dirjen Bina Konstruksi terkait sertifikasi jabatan